Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Disimak dengan baik ya. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan dan minuman, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berikutnya kita akan membahas proses pencernaan makanan pada manusia. Dimulai dari proses masuknya makanan yang kita makan ke dalam mulut. Lalu, makanan tersebut akan diproses di dalam tubuh kita oleh sistem pencernaan. Mari kita lihat bersama bagaimana prosesnya. Makanan yang kita makan akan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut akan terjadi proses mekanik yang akan dibantu oleh gigi, lidah, dan air liur. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Proses yang terjadi di dalam mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya untuk tubuh. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan saat mengunyah. Lidah juga membantu menelan makanan, serta lidah juga berfungsi untuk mengecap berbagai rasa makanan seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah memasuki fase kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam fase lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, yang berbentuk seperti kantong. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Berikutnya adalah fase usus halus. Usus halus adalah usus terpanjang yang memiliki panjang 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus memiliki 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, yang kedua, usus kosong, dan yang ketiga, usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung beberapa enzim. Yang pertama, enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, enzim tripsin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Lalu yang terakhir, ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan kemudian akan disimpan di dalam kantung empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak yang ada di dalam tubuh. Usus kosong atau jejunum berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Usus penyerapan berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah kita cerna. Berikutnya adalah fase usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang bernama bakteri E. coli. Bakteri Escherichia coli atau E. coli ini membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh.
Selanjutnya, fase rektum. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, saraf akan mengirimkan respon ke otak yang akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Kemudian, feses akan dikeluarkan melalui anus, yaitu lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Berikutnya, kita akan membahas gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit MA terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Penyakit berikutnya adalah radang usus buntu. Penyakit ini disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Penyakit berikutnya adalah sembelit. Sembelit adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh pengerasan feses yang berlebihan. Cara mencegah sembelit adalah dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan makanan berserat secara rutin dan juga banyak minum air putih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.